Supaya hari Rabunya nggak kelabu, Ratu sudah siapkan sejumlah rekomendasi lokasi wisata di Indonesia yang bisa Anda masukkan ke bucket list tentunya Tribuners dan dikunjungi nanti di akhir pekan. Disampaikan secara langsung bersama reporter kami yang ada di berbagai kota serta provinsi di Indonesia. Inilah live travel update selengkapnya. Baik, yang pertama Tribuners ini sudah semakin dekat menuju bulan Ramadan ya, bulan yang penuh berkah tentunya. Nah, beragam tradisi-tradisi unik mulai dilakukan untuk menyambut bulan ini Tribuners. Satu di antaranya yang dilakukan oleh Pok Darwis Pantai Krakat dengan menggelar acara arong-arong jaran atau balapan kuda di pinggir pantai. Uniknya, joki kuda dalam acara ini masih berusia antara 10 hingga 14 tahun. Sebelum arong-arong atau balapan dimulai, terdapat ritual yang harus dilakukan terlebih dahulu. Kabarnya para joki diberi sejumlah ramuan kemudian ditempelkan ke dahi. Sepertinya sangat seru ya Tribuners, dan kabarnya arong-arong jaran ini juga digelar hingga H-1 datangnya bulan Ramadan. Selengkapnya tentang tradisi arong-arong jaran akan disampaikan oleh Ahmad Wawan dari Tribun Lombok. Ahmad, silakan. Ya, baik Tribuners, benar sekali apa yang disampaikan tadi mengenai acara atau event arong-arong jaran namanya yang berada di Pantai Krakat, di mana Pantai Krakat ini terletak di desa Ogading Timur yang ada di Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Di mana uniknya Tribuners memang di sini itu jokinya itu masih belia atau masih anak-anak, yang dimana di sini itu kisaran umurnya itu antara 10 sampai 14 tahun. Uniknya juga di sini Tribuners, di sana itu sebelum diadakannya event atau sebelum event ini berlangsung, itu terlebih dahulu panitia akan diberikan ramuan yang dinamakan sebagai besembe, istilahnya itu, di mana ramuan ini akan ditempelkan di kening panitia oleh pemangku adat di sana. Itu menandakan bahwa mereka telah diberikan kepercayaan untuk menggelar event ini. Nah, untuk penyelenggaraan event sendiri, itu penyelenggaraannya itu di mana panitia sudah memberikan lintasan yang sepanjang 2 km untuk para joki bertanding, dan Tribuners, joki yang ada itu tersebar luas dari berbagai daerah, bukan hanya dari Lombok Timur saja, tetapi berasal dari daerah-daerah lain, baik itu di luar Lombok Timur, dan juga ada yang berasal dari Sumbawa, Bima, Dompu, dan sebagainya. Nah, untuk peserta sendiri itu sudah dikonfirmasi oleh sudah dikonfirmasi itu sebanyak 34 peserta yang melakukan pertandingan di sana. Dan kemudian ini untuk hadiahnya, untuk juara pertama itu nanti akan diberikan hadiah sebesar 1,5 juta rupiah beserta dengan trofi. Untuk juara kedua itu akan diberikan 1 juta rupiah beserta trofi, dan yang terakhir juara ketiga akan diberikan 750.000 rupiah beserta dengan trofi. Dan untuk untuk berlangsungnya event ini itu berlangsung mulai dari tanggal 26 Maret tahun 2022 sampai dengan H-1 sebelum datangnya bulan Ramadan. Yang perlu Tribuners tahu juga mengenai event dari arong-arong jaran ini sudah masuk dalam event tahunan yang diselenggarakan di Kabupaten Lombok Timur yang dinamakan sebagai Bersin Puasa. Jadi Bersin Puasa ini Tribuners itu diselenggarakan oleh masyarakat Lombok Timur untuk menunjukkan semarak mereka memasuki bulan suci Ramadan. Baik, ya. Kemudian Ahmad, saya penasaran untuk masyarakat nih ataupun Tribuners yang hendak menonton arong-arong jaran ini, sebaiknya datang ke pantai tersebut di jam berapa, Ahmad? Oh iya, untuk penyelenggaraannya sendiri itu dimulai ba'da sholat asar ya, sampai dengan menjelang waktu sholat maghrib. Baik, terima kasih Ahmad atas informasi dan juga rekomendasinya arong-arong jaran Tribuners yang ada di Lombok. Bisa jadi satu pilihan ya untuk menghabiskan sore. Terima kasih Ahmad.
Dari Lombok kita terbang ke Menteng, Jakarta Pusat untuk berwisata kuliner Tribuners, menuju ke sebuah kafe semi outdoor yakni Cafe Hiu Hiu Kopitiam. Sebenarnya Cafe Hiu Hiu Kopitiam ini sudah memiliki banyak cabang Tribuners, tapi yang paling laris adalah yang berada di Menteng, Jakarta Pusat. Selain bisa memesan makanan di Hiu Hiu Kopitiam, pengunjung juga bisa memesan jajanan di franchise sekitar. Di lokasi usaha itu ada burger Byugar, bubur goreng Caca, dan juga ramen. Menarik ya Tribuners untuk melihat langsung seperti apa lokasinya serta menu-menu apa saja yang dijual di sana. Sudah ada Desi. Desi, silakan. Desi? Ini Lotte Jakarta memiliki tempat nongkrong baru di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namanya sendiri QQ Kopitiam. QQ Kopitiam ini sudah memiliki banyak cabang di Jakarta, namun untuk yang di kawasan Menteng ini suasananya berbeda. Cabang di Menteng ini baru dibuka pada September 2021 lalu. Di QQ Kopitiam Menteng, ini ada dua konsep yakni outdoor dan indoor. Untuk outdoor sendiri, nah di QQ Kopitiam disediakan banyak pohon, kemudian juga ada bangku-bangku yang berinterior kayu-kayu seperti itu yang memanjang yang bisa menampung hingga 15 orang. Sehingga tempat itu cocok untuk menjadi lokasi kopdar ataupun alisan seperti itu. Nah, untuk harganya sendiri itu cukup terjangkau untuk di kawasan Jakarta, yakni mulai dari 18.000 hingga 100.000. Itu mereka menjualnya berbagai makanan ringan serta makanan berat. Kalau untuk makanan ringan itu ada seperti singkong goreng, kemudian juga ada pisang goreng, lalu juga ada yang menjadi favorit itu telur sepertiga matang. Ini telur yang direbus sepertiga matang, kemudian bisa diminum langsung seperti itu. Kemudian juga kafe tersebut juga kerap dipakai, disinggahi oleh pesepeda ataupun warga yang berolahraga di Menteng gitu pada hari weekend. Untuk weekend sendiri, kafe tersebut buka dari pukul 6 sampai pukul 9 malam. Namun untuk weekday bukanya agak telat, yakni pukul 7 pagi sampai pukul 9 malam. Seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Desi atas rekomendasi lokasi wisata kulinernya ya yang ada di Menteng, Jakarta Pusat. Karena bulan Ramadan yang sudah tinggal menghitung hari, Tribuners selalu akan mulai memberikan rekomendasi kulineran jelang buka puasa. Untuk Anda yang berada di kota Bandar Lampung, Anda bisa menikmati suasana sore sambil ngabuburit dan juga berbuka di Hotel Radisson Lampung Kedaton. Ada beragam menu berbuka yang ditawarkan Tribuners mulai dari 5 April nanti hingga akhir bulan Ramadan. Beragam menu apa saja yang ditawarkan? Jelita Dini siap menjelaskan untuk Anda. Jelita, silakan. Halo ya. Jelita. Ya. Ya, halo. Ya, selamat sore Ratu, selamat sore juga Tribuners. Jadi menyambut bulan Ramadan, Hotel Radisson Lampung Kedaton menyelenggarakan Festival Ramadan. Jadi Festival Ramadan ini secara resmi diperkenalkan ke masyarakat tanggal 29 Maret 2022 kemarin. Nah, di Festival Ramadan ini, maksudnya Festival Ramadan ini akan berlangsung mulai dari tanggal 5 April sampai dengan akhir Ramadan. Mulai pukul 5:30 sore sampai dengan pukul 8 malam. Nah, di Festival Ramadan ini, Hotel Radisson ini menyediakan 2 paket buka puasa, yaitu yang pertama itu dia paket kuliner Nusantara, itu yang disajikan di restoran yang ada di lantai 2 Hotel Radisson ini. Terus ada juga paket hidangan internasional Mediterranean yang disajikan di resto yang ada di lantai 5 yang dekat dengan kolam renang. Nah, di hidangan kuliner Nusantara ini menyediakan banyak banget ya kuliner Nusantara, itu seperti dari Jawa, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dan dari Sumatera, dan lain-lain ya, yang disajikan berbeda setiap harinya. Nah, kalau yang di hidangan internasional Mediterranean ini, itu salah satunya itu yang disajikan itu adalah menu-menu dari Arab,
Salah satunya tuh yang kalau kita tahu itu tuh ada namanya chicken shawarma. Nah itu. Nah, untuk bisa menikmati paket buka puasa ini bisa langsung aja datang ke Hotel Radisson Lampung atau menghubungi Hotel Radisson Lampung untuk melakukan booking. Seperti itu. Baik, terima kasih Jelita Dini atas rekomendasinya. Baik, Tribuners, setelah ini kami akan kembali lagi tentunya dengan beragam informasi serta rekomendasi lokasi wisata lain di Indonesia. Tetap bersama kami di Live Travel Update. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? kalau
Saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai. Apa yang Saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai. Apa yang Saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai. Apa yang Saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya Terima kasih Tribuners, Anda masih di live travel update bersama saya Ratu Sejati. Kita ke Minahasa, Sulawesi Utara Tribuners untuk ngopi di Rumah Kopi Gembira yang legendaris banget. Rumah Kopi Gembira ini sudah ada sejak 1946 dan terletak di pusat kota Kawangkoan, Kabupaten Minahasa. Sajian khas di Rumah Kopi ini tak lain dan tak bukan adalah kopinya serta kue biapong. Selengkapnya ada Rio Nur yang akan merekomendasikannya untuk Anda. Silakan Rio. Ya, terima kasih rekan Ratu. Jadi kalau sempat jalan-jalan ke Minahasa, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara,
nggak ada salahnya untuk singgah di Kawan-Koan. Ini merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa. Di sini ada sejumlah rumah kopi di pusat kota, salah satunya bernama Rumah Kopi Gembira. Rumah Kopi Gembira ini sudah ada sejak tahun 1946, jadi saat kemerdekaan RI ini sudah ada, berdiri di pusat kota Kawan-Koan, Kabupaten Minahasa, di mana di sini berjejer beberapa rumah kopi. Salah satu yang sajian khasnya itu kopi susu, ada juga kopi hitam yang memang diseduh sendiri dengan alat tradisional, sehingga menghasilkan cita rasa kopi yang unik, yang memang khas dari Kawan-Koan ini. Selain itu di Rumah Kopi Gembira ini juga disajikan kue khas yang ada di Kawan-Koan namanya biapong. Kalau Cina bilang bakpao ya, tapi biapong ini memang kue yang ada isiannya. Jadi biapong ini, kue ini ada dua macam isian, yang satu namanya diisi kacang hijau, yang kemudian disebut namanya temo, itu cita rasanya manis, dan yang satunya lagi berisi daging dan telur. Nah, ini yang sangat populer yang ada di Kawan-Koan ini. Memang kalau kita masuk ke rumah kopi ini memang terlihat suasana klasiknya, karena ini merupakan bangunan lama, walaupun memang dari awal yang sudah tahun 46 sudah beberapa kali renovasi, tapi tetap menonjolkan suasana bangunan klasik tempo dulu. Dimana jika masuk ke sini ada potret-potret sejarah dari keberadaan rumah kopi Gembira ini. Kemudian salah satu juga yang khas dari rumah kopi Gembira ini, di mana untuk membuat kue biapongnya ini masih sangat tradisional, menggunakan kayu bakar. Di kayu itu dibakar, ditumpuk, kemudian ada semacam penanak untuk membuat kue biapong ini. Selain itu memang di sini kalau sore hari, pagi dan sore hari itu biasanya ramai diserbu oleh pengunjung. Kawan-Koan juga ini sendiri merupakan daerah perlintasan hingga ramai dikunjungi. Ada beberapa daerah yang di Minahasa untuk menuju ke daerah tersebut harus melintas di daerah Kawan-Koan ini sendiri. Demikian rekan Ratu. Baik, terima kasih Rio Nur atas rekomendasi lokasi wisatanya ya, wisata kuliner yang ada di Minahasa, Tribuners. Berikutnya kita ke Bogor. Bahan makanan yang mendadak laris saat bulan Ramadan adalah, satu di antaranya adalah kolang-kaling, Tribuners. Nah, Ratu akan mengajak Anda untuk mengintip cara pengolahan makanan yang selalu menjadi buruan ini. Lokasinya berada di Kampung Sijantur, Desa Rabak, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Proses pembuatannya membutuhkan tenaga yang cukup besar lantaran melalui proses penumbukan. Penumbukan dilakukan secara berkali-kali tergantung muda dan tuanya kolang-kaling. Supaya lebih jelas lagi, proses pembuatan akan disampaikan oleh Siti Fauziah. Siti, silakan. Ya, terima kasih rekan Ratu. Saya berkesempatan untuk mengunjungi rumah salah satu warga Kampung Sijantur RT 5 RW 6 nomor 37 Desa Rabak Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, yang dimana proses penumbukan kolang-kaling ini harus menggunakan tenaga saat sudah dikupas ya. Nah, kolang-kaling ini pun ditaruh di pipihan batu menggunakan tumbukan kayu yang sudah disiapkan. Lalu saat penumbukan, tumbukan hampiri buah kolang-kaling dengan cara sekali tumbukan itu menyeret, namun kolang-kaling tidak boleh menempel pada tumbukan. Nah, pantauan kami, buah kolang-kaling yang sudah bersih dikupas ini, menurut Ica, ibu dari pemilik kolang-kaling, sehari bisa mencapai 20-30 kilo. Dan per kilonya itu 8-9 ribu rupiah. Dan untuk saat masuk bulan suci Ramadan ini, harga kolang-kaling menurutnya merangkak naik ya, rekan Ratu, dikarenakan tergantung kecil dan besar ukurannya juga, dengan harga 20.000 per kilonya. Sekian dari saya, rekan Ratu. Baik, terima kasih Siti Fauziah. Kita beralih ke Sulawesi Utara, Tribuners. Anda harus, jika berkunjung ke Sulawesi
Utara, Anda harus mendatangi Tahuna, ibu kota Kabupaten Kepulauan Sangihe. Lokasinya ada di pulau terluar Sulawesi dan berbatasan langsung dengan Filipina. Selain destinasi wisatanya yang menarik, Tribuners, Tahuna juga memiliki beragam kuliner serta makanan khas yang sayang untuk dilewatkan. Untuk berbelanja oleh-oleh khas Sangihe, Anda juga bisa menuju ke pasar Towo Tahuna. Selengkapnya ada Nelti yang siap dengan rekomendasi wisatanya di Sangihe. Silakan Nelti. Ya baik, terima kasih Ratu. Kabupaten Kepulauan Sangihe selain kaya akan budaya juga kaya akan kuliner yang yaitu dengan makanan khas Sangihe yaitu dari sagu, dan di Pasar Toe di Kecamatan Tahuna yang merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Sangihe itu menjual berbagai macam kue kering yang bisa dijadikan untuk oleh-oleh saat masyarakat dari luar Sangihe berwisata ke Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sini berbagai macam kue kering yang dijual itu dari olahan sagu. Jadi bagi para wisatawan yang datang bisa memilih kue apa saja yang akan dibawa sebagai oleh-oleh kepada keluarga. Demikian, Ratu. Baik, terima kasih Nelti atas informasinya. Kita beralih ke Desa Tubuh Kerajaan, Kecamatan Atadei, Flores, yang merupakan salah satu wilayah penghasil buah enau di Lembata. Namun, selama ini potensi komoditi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal, Tribuners. Untuk itu, Karang Taruna Desa Tubuh Kerajaan kemudian melakukan inovasi dengan memproduksi buah enau menjadi kolang-kaling. Kini mereka juga sudah mulai berpikir untuk mengembangkan potensi tersebut menjadi usaha ekonomi kreatif khas anak muda Tubuh Kerajaan. Selengkapnya, ada Riko yang siap dengan informasinya. Silakan Riko. Baik, Ratu. Selamat siang, Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Anak muda di Desa Tubuh Kerajaan, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata, memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Desa tersebut merupakan salah satu penghasil buah enau, karena di sana banyak sekali pohon enau yang tersebar di hutan-hutan di sekitar desa. Selama ini buah enau tidak pernah dimanfaatkan, belum pernah dimanfaatkan potensinya, dan kemudian berkat pendampingan dari penyuluh pertanian dan ketua BPD di Desa Tubuh Kerajaan, anak-anak muda di sana kemudian diberdayakan untuk memanfaatkan atau untuk mengolah buah enau itu menjadi kolang-kaling. Nah, kolang-kaling ini yang merupakan salah satu bahan baku dari es buah atau kolak atau juga minuman-minuman dingin lainnya. Mereka Selasa kemarin mendemonstrasikan mengubah buah enau menjadi kolang-kaling dan kemudian langsung mencampurnya dengan es buah atau dengan kolak. Nah, menariknya saat mereka membuat kolang-kaling dan es buah ini, banyak sekali permintaan, banyak sekali pembeli yang datang dan memesan membeli es buah tersebut dan langsung ludes dibeli oleh masyarakat sekitar. Ini merupakan, menurut Kepala Desa, ini merupakan salah satu potensi yang ingin dikembangkan di desa tersebut. Sebab Desa Tubuh Kerajaan, Kecamatan Atadei merupakan salah satu desa penghasil buah enau terbanyak di Kabupaten Lembata. Selain itu, mereka juga ingin memberdayakan anak-anak muda yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap. Kebanyakan dari mereka adalah sarjana yang belum memiliki pekerjaan, tamatan SMA, dan mereka ingin menjadikan usaha ini, usaha pembuatan kolang-kaling dan es buah ini menjadi usaha ekonomi kreatif yang kemudian bernilai ekonomis dan bermanfaat untuk anak-anak muda. Nah, potensi pasar kolang-kaling dan es buah ini sangat besar, khususnya menjelang bulan suci Ramadan bagi umat Islam. Mereka akan menjual kolang-kaling yang diolah dari buah enau ini ke kota Lewoleba, bahkan pesanannya itu sudah sampai di Kota Kupang, ibu kota Kabupaten Provinsi NTT, ibu kota Provinsi NTT, dan juga sampai ke Makassar. Itulah sebabnya penyuluh pertanian dan juga aparat pemerintah desa di sana sangat optimis apabila anak-anak muda di sana serius mengolah enau menjadi kolang-kaling, maka bukan tidak mungkin mereka akan memanen rupiah yang tidak sedikit. Demikian, Ratu.
Baik, terima kasih Riko atas informasinya. Tadi Riko juga sempat berbincang langsung dengan penyuluh pertanian Ronald Lajar. Berikut liputannya untuk Anda. Buah enaunya di sini melimpah dan belum pernah dimanfaatkan. Terus yang kedua, tenaga kerja. Anak muda yang ada ini kan kebanyakan juga lebih banyak nganggur. Daripada mereka nganggur, mendingan kita kasih usaha-usaha yang produktif seperti ini dengan memanfaatkan potensi alam yang ada di sini. Itu kan dari potensi alam. Ya. Pasarnya bagaimana, Bang? Kalau untuk pasar lokalnya di Lewoleba, khususnya Lewoleba cukup menjanjikan. Karena permintaan hampir setiap tahun permintaannya tinggi sekali. Apalagi menjelang bulan puasa, itu kolang-kaling selalu permintaannya terlalu tinggi. Karena ini juga kali lalu juga pernah pasarnya sampai di Kupang dan Makassar. Kolang-kaling. Sekali petik kemarin untuk hasilnya di hutan itu berapa kilo? Ini kemarin petiknya 2 tandan. Jadi dari perkiraan satu tandannya itu biasanya mendapat 25 kilo. Besar ya? Nah, satu tandan besarnya itu tuh dia jadi kolang-kalingnya sekitar 25 kilo. Jadi kalau 2 tandan kemarin sekitar 50 kilo. Baik, itu tadi Tribuners sederet lokasi wisata yang bisa Anda kunjungi untuk menghabiskan liburan atau nanti di akhir pekan. Karena pasti di tengah pandemi, Ratu kembali mengingatkan untuk tetap wajib disiplin menerapkan protokol kesehatan serta aturan PPKM yang berlaku ya Tribuners. Saya Ratu Jati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Dah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.